Kalian udah tahu belum kalau Donald Trump katanya mau bikin HP sendiri, katanya anti sensor, anti blokir, dan katanya 100% made in USA. Tapi beneran atau cuma gimmick doang nih? Atau jangan-jangan cuma HP HDC rasa Amerika? Ayo kita bahas ke videonya. Sumpah dari tampilannya atau looksnya itu kayak burik banget, sumpah kayak iPhone HDC gitu ya, tapi warna kuning terus pakai anjay gitu, jelek banget pokoknya, gila. Jadi untuk nama HP-nya adalah T1 Phone. Trump ngeluarin ini lewat brand barunya namanya Trump Mobile. HP ini katanya didesain untuk pendukungnya di Amerika yang pengen bebas ngomong apa aja tanpa kena sensor kayak dari media sosial Facebook ataupun Twitter. Untuk spesifikasinya sebenarnya nggak terlalu buruk sih. Layar AMOLED 6,8 inci, 120 Hz, RAM 12, storage 256 GB, serta tambahan micro SD. Untuk kamera 50 megapiksel serta selfie 16 megapiksel. Baterai udah 5000 mAh standar. Terus dia OS-nya udah Android 15. Untuk harganya lumayan cukup gila, yaitu adalah $500 atau sekitaran 8 jutaan ke atas. Tapi sebelumnya kalian harus pre-order dulu ya, sekitaran $100 atau sekitaran 1,6 jutaan. Tapi worth it nggak sih? Tapi kalau untuk chipsetnya atau SoC-nya itu belum dikonfirmasi sama Trump dan pihak-pihak tertentu. Oke, ini nih yang lagi ramai dibahas orang Amerika. Trump tuh klaim HP ini bakal 100% made in USA atau dibuat 100% di Amerika. Katanya sih demi nasionalisme dan biar nggak kebergantungan sama Cina. Tapi analis teknologi itu bilang lu mimpi banget kali. Kenapa? Karena realitanya infrastruktur HP dari chipset, layar sampai baterai di Amerika itu nggak ada. Bahkan sekelas Apple pun nggak bikin HP sepenuhnya di Amerika ya, karena Apple itu perusahaan kapitalis Amerika ya. Kalau dia buatnya di Amerika pasti harganya lebih mahal lagi. Jadi Apple tuh menginisiasi dengan membuat HP-nya di Cina atau di India ya, karena harga buruh di sana atau para pekerjanya itu lebih murah. Dan kalau Amerika paling mentoknya aja nih, kalau buat HP di Amerika itu paling cuma dirakit di Amerika doang. Itu pun kalau bisa, kayak Apple aja masih produksi di Cina. Jadi kemungkinan besarnya T1 Phone ini tetap impor komponen dari luar negeri. Bahkan ada yang bilang nih HP ini tuh cuma rebadge alias ganti logo doang, atau cuma tempel logo doang gitu, HP dari brand lain. Rumornya sih dari Wingtech RE-VVL 7 Pro yang harganya cuma $250. Gila, jauh lebih murah gak sih? Untuk minusnya ya, untuk kekurangan HP ini gua belum cukup tahu sih, tapi dari tampilannya aja udah kayak iPhone tapi norak banget gitu. Ada ciri khas gambar Amerikanya gitu di backdoornya dia, terus sama T1 gede banget sumpah. Kalau dilihat sekilas kayak iPhone KW HDC sumpah, yang sering kalian jumpai di toko online gitu. Untuk kameranya spek ya masih di atas kertas sih. Ya sebenarnya nggak kalah jauh sih sama Android, tapi 50 megapiksel di harga 2 jutaan juga ada kali ya. Untuk warnanya gonjreng banget, low light-nya parah, dan videonya shaky banget katanya, shaky banget gitu, kayak goyang-goyang gitu. Untuk UI-nya juga mirip HP-HP murahan yang dipaksain mewah, icon-icon yang gede-gede gitu kayak HP-nya orang tua gitu. Ikonnya gede-gede banget. Aplikasi bawaannya nggak jelas sama skin Android yang berat. Nah di balik ini ada orang-orang yang skeptis dan juga sekaligus serem. Banyak orang yang skeptis atau curiga HP ini bakal dipasangin spyware buat ngawasin penggunanya. Karena yang jualan dan yang punya sistem perusahaannya tuh Trump juga gitu. Jadi Trump itu sebenarnya bukan cuma presiden Amerika, tapi dia juga adalah pengusaha gitu. Jadi kayak bisa aja semua data lu keakses sama tim mereka walaupun belum ada bukti fix soal spyware-nya. Tapi karena servernya private dan jaringannya pakai MVNO mereka sendiri, ya rawan banget sih itu. Mereka bakal tahu lokasi kamu, data browsing, history telepon, sampai kontak kamu. Tapi ya sebenarnya nggak ada yang peduli gitu. Soalnya gue kalau data gue dicuri itu nggak peduli sumpah. Sebenarnya apa gitu data yang dicuri kayak itu, kayak nggak penting sumpah. Menurut aing gitu. Kalau menurut kalian yang hati-hati dengan data ya terserah kalian. Jadi untuk tata cara belinya, HP ini belum rilis ya, katanya bakal dirilis bulan Agustus. Untuk harganya sebenarnya menurut saya nggak worth it ya. Kalau kamera megapikselnya cuma segini, ya gue tahu kalau megapiksel itu nggak nentuin kualitas kamera. Terus juga tampilan HP ini norak banget kayak HP apa gitu, HP tahun berapa itu, HP HDC iPhone sumpah. Kesimpulannya singkat aja ya, HP ini banyak gaya daripada isi. Klaim 100% made in USA cuma hoax gitu, ngebacot doang si Trump. Spek mahal tapi kualitas ampas gitu. Potensi spyware juga anjay tinggi banget itu daripada HP-HP buatan Cina gitu. Dan yang paling gua suka dari HP ini adalah paket layanan gitu, The 47 Plan, untuk biaya bulanan gitu. Jadi kalian bisa
SMS, nelpon, internet, telehealth, roadside assistant, dan telepon internasional. Bayangin nggak? Itu ada gitu. Tapi kalian harus berlangganan sekitaran 47,45 dolar. Itu sekitaran 700 ribuan atau 800 ribu per bulan ya. Ini yang paling gue suka dari HP ini ya, karena ya udah lengkap gitu. Untuk 45 dolar itu udah 47 dolar itu udah lengkap banget. Terus sekitaran 800 ribu bisa buat ngapain aja gitu. Ini kayaknya unlimited, dari buat nelpon, internet sama SMS dan lain-lain. Itu udah termasuk dari biaya itu. Tapi ya untuk orang Amerika ini kayaknya murah gitu ya. Kalau orang Indonesia ya gitulah, agak mahal gitu. Jadi sekian itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, dan juga dukung terus channel ini sampai monetisasi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya udah gitu aja. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu doang sih. Ya kayak gitu. Udah. Adios.